Assalamualaikum, Bu Dina. Waalaikumsalam Bapak Sampurasun. Rampes. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Bapak sehat? Alhamdulillah. Oke. Baik, Bu Dina, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya akan bertugas sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati proses percakapan Bu Dina sebagai coach dengan Pak Taufik sebagai coach. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai rubrik penilaian dalam observasi kali ini ya, supaya Bu Dina lebih paham mengenai aturan mainnya. Oke. Nah, Bu Dina, nanti di dalam penilaian yang akan menjadi acuan adalah bagaimana Bu Dina sebagai coach yang pastinya sudah memiliki prinsip dan konsep dasar coaching yang nanti akan mengawal bagaimana Bu Dina melakukan proses coaching, seperti konsep kemitraan, kemudian proses kreatif yang nanti akan memaksimalkan potensi dari seorang coach, kemudian juga adanya kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke. Kemudian jangan lupa ya, nanti pada saat proses coaching Bu Dina diharapkan mampu menerapkan konsep tirta ketika melakukan proses coaching. Nah, demikian rubrik yang akan saya gunakan sebagai acuan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bu Dina. Nah, sebelum kita mulai coaching, ada beberapa mungkin yang ingin saya tanyakan. Oke. Boleh Bu Dina? Oh, boleh malu. Oke, baik. Nah, yang pertama terkait coaching, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Dina kembangkan? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya. Tadi kan sudah dipaparkan ya sama Bapak ya, ada kreatif, terus juga mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kebetulan kompetensi inti yang saya angkat itu mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot Bapak. Oke, berarti Ibu bagi dua ya. Ya. Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, yang akan lebih spesifik yang kayak mana? Sepertinya yang pertama itu mendengarkan secara aktif, karena ketika kita mendengarkan secara aktif, tentunya kita dapat mengeksplorasi masalah yang terjadi. Jadi intinya dengan mengeksplor dan memahami, mengidentifikasi masalah, mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, jadi kalau kita mendengarkan, mungkin akan muncul ya inisiasi ataupun ide-ide untuk dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Oke, selanjutnya kira-kira apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pelajaran yang diinginkan? Jadi indikatornya setelah mendengarkan secara aktif itu, saya menerima keluh kesah dari Bapak Guru, Pak Taufik yang akan di coaching, dan akhirnya menemukan permasalahan dan mendapatkan solusinya dari dirinya sendiri. Ya, saya harapkan beliau mendapatkan solusinya dari dirinya sendiri dan akhirnya mendapatkan solusi yang efektif dan efisien. Jadi inisiasi dan solusi itu muncul dari individunya ya. Oke, baik. Hanya itu yang mungkin dapat saya tanyakan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada proses coaching pada hari ini diberikan kemudahan pelajaran. Tapi sebelumnya ini Pak Taufiknya mau kesini langsung? Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Silakan. Bentar ya Pak. Silakan. Pak Taufik kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Taufik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau secara fisik sehat, tapi secara mental ada sebuah masalah yang mungkin masih mengganjal buat saya. Kenapa itu? Kemarin juga nge-WhatsApp ya? Iya. Kayaknya sedih banget, ada apa Pak? Jadi tujuan saya datang ke sini, mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin berbagi cerita. Mudah-mudahan dengan saya bercerita bisa menemukan solusi, atau paling tidak kalau tidak menemukan solusi, beban pikiran saya sedikit berkurang ya. Jadi di sekolah saya Bu, ada beberapa siswa mungkin ya, terutama di jurusan yang saya ampu, yaitu jurusan TKJ. Ada beberapa siswa yang kalau diajak untuk pembelajaran di lab komputer itu ada saja Bu alasannya. Jadi kalau misalnya kan saya dibagi 2 sesi ya Bu ya, pembelajarannya. Jadi kalau misalnya sesi 1 saya panggil, hanya sebagian yang datang, tidak seluruhnya datang gitu. Kalau seperti
ya, jadi tujuannya ini melaporkan keluh kesah ya selama pembelajaran, kenapa si anak-anak itu nggak masuk ya di pelajaran TKJ ya, di lab komputer. Nah pertanyaannya, kenapa kok anak-anak itu tidak bisa atau sebagian nggak masuk gitu Pak ke lab? Ada apa Pak? Nah, Apakah Bapak menyeramkan? saya mengamati Bu ya, dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Yang pertama mungkin karena letaknya yang cukup jauh Bu ya, karena kebetulan kelas yang saya ampu ini berada di lantai bawah, di ujung, jadi ketemu ujung dengan ujung, jadi labnya di lantai 2 juga di ujung. Nah juga karena mungkin sebelum pelajaran saya itu ada jam kosong Bu. Anak-anak biasanya kalau sudah ada jam kosong itu main game, tiduran di kelas gitu kan, jadi anak-anak itu sulit untuk diajak pembelajaran ke lab. Ada juga yang berkata bahwa malas untuk belajar ke lab, tadi mungkin jaraknya jauh, atau ada yang bilang tidak bisa untuk pembelajaran praktek, atau mungkin dari diri saya yang kurang memotivasi anak sih Bu. Ya berarti kalau secara disimpulkan ya, identifikasi yang barusan Bapak bilang bahwa yang pertama lokasi lab sama kelasnya sangat jauh, terus juga si anaknya ada jam kosong sebelumnya ya, jadi anak-anak lebih memilih main game ya, dan malas-malasan ya, jadi motivasinya juga kurang mungkin ya, jadi dari anaknya malas-malasan dan motivasinya juga kurang ya. Nah menurut Bapak nih, kok bisa seperti itu? Yang Apa ya? pertama mungkin anak-anak saya ini kan unik-unik Bu ya. Nah, ya. Jadi ada yang senang secara visual, mungkin ada yang juga senang secara auditori, bahkan yang kinestetik pun ada gitu kan. Dari penilaian yang saya laksanakan itu sebelum pembelajaran, asesmen diagnostik yang saya laksanakan, jadi hampir kebanyakan anak saya ini visual, ya. Sebagiannya auditori dan cenderung lebih sedikit yang kinestetik. Jadi mungkin karena visual ini anak-anak lebih senang pembelajaran yang tidak bersifat praktek, padahal di SMK itu kan yang lebih dititik beratkan adalah praktek ya. Karena untuk kegiatan uji kompetensi kelulusan, jadi materi yang saya sampaikan saat ini, karena saya mengajar kelas 12 ya Bu ya, jadi materi yang saya sampaikan saat ini justru adalah materi-materi penting yang nanti akan diujikan pada saat uji kom. Jadi kalau anak ini sudah kesulitan atau sulit diajak untuk belajar praktek, yang saya takutkan nanti pada saat uji kom mereka tidak bisa, padahal pengujinya kan dari luar bukan dari guru sendiri. Iya, padahal praktek itu dia menyunjang untuk kerjanya ya Pak ya. Jadi mereka sendiri yang malas ya. Jadi dari permasalahan yang ada nih, kira-kira rencana Bapak ke depannya mau seperti apa dari masalah-masalah yang ada? Untuk rencana sudah saya siapkan beberapa Bu. Yang pertama adalah pembelajaran yang mengikuti teknologi pada saat ini Bu. Oke. Seperti apa? Contohnya pembelajaran yang dikaitkan dengan game Bu. Jadi ada pembuatan soal atau pembuatan materi pembelajaran praktek yang dimasukkan ke permainan gitu. Lalu yang keduanya adalah pembelajaran yang kontekstual untuk diterapkan di dunia kerja nantinya. Jadi yang sekiranya sangat penting yang nantinya menunjang karir mereka, kita adopsi Bu. Nah di sana lalu kita juga terapkan di sini untuk penilaiannya bervariatif mungkin Bu, yang bisa menggunakan Google Classroom atau yang semacamnya seperti itu sih beberapa strategi. Itu ya ide yang sangat luar biasa. Tadi kan awalnya anak-anak lebih memilih main game, jadi pembelajarannya harus disisipkan main game juga ya. Terus juga itu luar biasa kontekstual yang lebih real, jadi anak-anak juga pembelajar di guru tamu ya diundang. Untuk guru tamu rencananya kalau rencana ini tidak terlaksana, saya juga akan mengundang guru tamu. Nah, jadi mendatangkan guru dari luar, entah itu dari dunia usaha ataupun dunia industri yang sekarang sedang saya akan bekerja sama. MOU adalah dengan pihak Telkom mungkin ya. Nah, nanti pembelajaran terkait pembuatan jaringan ataupun apapun, nanti supaya anak pun tidak jenuh dengan guru yang itu saja mungkin gitu kan. Jadi kalau guru dari luar bisa memotivasi anak untuk ternyata dunia kerja itu seperti ini. Jadi anaknya lebih melek ya tentang
pembelajaran dan pasti mau masuk karena dunia kerja loh seperti itu ya. Oke ya. Terus setelah tadi rencana-rencana Bapak yang sudah akan dibuat nih, kira-kira akan diterapkan di kapan? Segera mungkin, karena durasi untuk kelas 12 ini kan tidak terlalu lama Ibu ya. Sekarang sudah masuk ke pertengahan semester, berarti kalau sudah akhir semester pertama ini anak kelas 12 harus sudah fokus ke pembelajaran praktek. Jadi diawali dari kenapa saya berkomitmen untuk praktek ini terlaksana, supaya tadi anak tidak kesulitan di akhir. Nah, karena tadi juga saya menyebutkan saya mengundang guru tamu, berarti saya pun harus berkolaborasi dengan pihak lain, contohnya kepala sekolah. Karena untuk mendatangkan guru tamu, jelas kita harus memikirkan administrasi ataupun hal lain, perizinan. Juga tidak melangkahi guru-guru TKJ lain dan mendatangkan guru tamu gitu, seperti itu sih. Bisa konsisten tapi kan Pak? Insya Allah Dilaksanakan ya sampai dilaksanakan, selesaikan ya. terselesaikan juga, karena kalau tidak seperti ini nanti akan terulang lagi ya anak-anak ini yang kembali dengan kemalasannya ataupun kembali dengan ketidakpercayaan dirinya tadi, tidak bisa mengerjakan praktek. Padahal kan praktek ini kita pandu dari awal sampai akhir, kita pandu supaya anak-anak ini punya gambaran untuk menyelesaikan materi pembelajaran yang dipraktekkan. Nah, itu dia solusinya udah tergambarkan Pak solusinya. Nah, jadi gimana nih perasaan Pak Taufik setelah kita bincang-bincang dari tadi? Nah, perasaan saya sangat lega. Ternyata solusinya bisa ditemukan oleh saya sendiri dengan cara bercerita ke ibu ya. Sebetulnya sudah ada tapi tidak terstruktur gitu ya, kayak pajal-pajal yang gimana belum disusun gitu Bu. Nah, dengan saya melakukan proses coaching dengan ibu, alhamdulillah tercerahkan, dan solusinya juga ternyata timbulnya dari diri saya sendiri. Terima kasih Bu ya atas pembicaraan hari ini. Terima kasih juga ya Pak udah mau berbagi nih, jadi pembelajaran buat sayanya juga ya. Sama-sama Bu. Ya, siap. Ya, saya pamit Bu ya. Oh iya siap. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak Taufik ya, semoga berhasil. Baik, nah, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah dilakukan. Ada beberapa catatan dan ada juga mungkin yang perlu saya tanyakan untuk konfirmasi. Oke, Bu Dina, dari coaching tadi apa sih yang sebetulnya sudah dilakukan? Kemudian apa saja indikator pencapaian saat coaching tadi? Jadi saya tadi sudah coaching mengikuti alur tirta ya Bapak, dari tujuannya itu menyampaikan keluh kesah yang terjadi pembelajaran TKJ, siswa-siswanya tidak mau masuk lab, terus ternyata udah I-nya itu identifikasi, ternyata masalahnya itu motivasi yang rendah, malas-malasan, dan lokasi antar kelas di labnya juga jauh, terus juga anaknya juga tidak ada motivasi yang tinggi ya tentang pembelajaran itu. Terus N itu rencana aksinya, ternyata setelah diidentifikasi Pak Taufik sendiri punya rencananya sendiri. Rencananya itu pembelajaran berdasarkan teknologi, karena tadi masalahnya itu salah satunya itu lebih baik memain game ya di jam kosong, karena sebelumnya ada jam kosongnya, jadi lebih baik main game. Akhirnya pembelajarannya harus disisipkan dengan teknologi dan pembelajaran harus berbasis game dan juga berbasis kontekstual, dan biar suasana fresh dan lebih dikaitkan dengan dunia kerja yang pasti, dan tentunya pembelajaran ini juga bervariasi. Nah, akhirnya tanggung jawabnya Pak Taufik akan segera mungkin menerapkan rencana-rencana yang barusan disampaikannya, dan berkomitmen akan terus berusaha bagaimana caranya siswanya agar terus motivasi dan terus ingin belajar. Nah, kemampuannya, indikatornya mungkin sesuai dengan yang tadi ya Bapak, mendengarkan secara aktif. Jadi tadi saya mendengarkan runtunan cerita dari Pak Taufik setelah coaching ini, akhirnya mendapatkanlah tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana, dan sampai solusinya. Baik, sangat jelas ya Bu Dina. Dan dari catatan yang saya dapatkan, pertama Ibu ternyata sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan ya. Tadi buktinya itu pada coaching tidak ada nih perbedaan antara Ibu dengan Pak Taufik. Berarti Ibu sudah merasa setara ya, tidak ada perbedaan setara. Kemudian Ibu juga tadi sudah melakukan prinsip kreatif ya, dengan berusaha menjadi menjadi
seorang yang menggali kunci untuk mampu mengeluarkan akar permasalahannya hingga mampu mencari solusi sendiri ya dari topik sebagai coaching. Kemudian ibu juga tadi saya lihat ya, saya amati banyak mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Taufik terpancing untuk mengeluarkan semuanya. Nah, kemudian ibu juga sudah melakukan benar kompetensi inti yang tadi ditanyakan pada saat kita praobservasi. Nah, kemudian ibu juga tadi sudah menyampaikan bagaimana alur tirta dilakukan secara runut ya. TIRTA-nya itu tadi sudah kelihatan sampai pada satu kesimpulan, oh ternyata Pak Taufik perlu dikuatkan dengan coaching dari kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, coaching yang telah kita lakukan itu sangat baik. Tadi Ibu sudah mampu mengeluarkan mengeluarkan sila dari Pak Taufik untuk menjadi solusi yang dapat kita berikan. Nah, selanjutnya kira-kira ada tidak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Saya ingin meningkatkan kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi ketika mendengarkan secara aktif dan ditambah pertanyaan berbobot yang berbobot ya sampai runut, akhirnya mungkin mengetahui akar permasalahan dan mendapatkan solusi yang tepat. Dan mungkin untuk akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Hasil yang maksimal juga. Baik, terima kasih Bu Dina. Alhamdulillah proses kita telah berjalan dengan lancar. Terima kasih dan mudah-mudahan di kesempatan kita dapat kembali untuk bertemu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.